Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat semuanya? Alhamdulillah, siap menang. Allahu Akbar. Baik anak hebat, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awal dengan berdoa dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah dan doa belajar. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua dan juga kalian dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak hebat, sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, kita tepuk semangat biar kalian lebih semangat lagi, oke? Tepuk semangat. 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 Lebih cepat lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, kalian sudah semangat. Baik anak-anak hebat, selanjutnya kalian simak video pembelajaran tematik tema 9 subtema 1. Disimak ya anak-anak hebat ya video pembelajarannya. Baik anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 9 subtema 1 tentang benda tunggal dan campuran. Hari ini kita akan belajar yang pertama mengidentifikasi unsur-unsur iklan dan bahasa iklan. Yang kedua mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar. Yang ketiga menjelaskan letak astronomis dan mengidentifikasi berbagai kenampakan alam di Indonesia. Mengidentifikasi unsur-unsur iklan. Ya, unsur-unsur iklan ada apa saja kita akan bahas ya. Selanjutnya, iklan adalah pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan terdiri dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Unsur-unsur iklan, ada apa saja pada unsur-unsur iklan? Yang pertama ada nama produk, yang kedua slogan iklan, ketiga gambar produk, yang keempat harga produk, yang kelima keunggulan produk, dan yang keenam adalah kontak. Nama produk atau jasa. Nama produk atau jasa dapat mempermudah masyarakat yang ingin membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Berikut adalah contoh nama produk. Kemudian, gambar produk. Adanya gambar dapat menarik perhatian masyarakat agar mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan. Berikut contoh gambar produk. Kemudian kalimat atau slogan iklan. Slogan atau kalimat pendek yang menarik dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Berikut adalah contoh slogan iklan. Selanjutnya, keunggulan produk atau jasa. Keunggulan produk atau jasa bertujuan untuk lebih meyakinkan masyarakat agar mau menggunakan atau membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Berikut adalah contoh keunggulan produk. Kemudian, harga produk atau jasa. Harga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk menggunakan suatu produk atau jasa dari iklan. Berikut adalah contoh harga produk. Kemudian, kontak iklan yang dapat dihubungi. Kontak iklan berfungsi untuk memberitahu kepada para peminat iklan cara untuk mendapatkan atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan dalam iklan.
Berikut adalah contoh kontak dalam iklan. Selanjutnya, mengidentifikasi bahasa iklan media cetak. Ciri-ciri bahasa iklan: yang pertama, menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat memikat hati pembaca. Yang ketiga, menggunakan kata-kata konotasi yang bermakna positif. Yang keempat, menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Kemudian, mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Berikut penggolongan materi. Materi dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal meliputi unsur dan senyawa. Campuran meliputi homogen dan heterogen. Homogen terdapat larutan, pada heterogen terdapat suspensi dan koloid. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat dengan sifat yang sama. Beberapa contoh zat tunggal adalah belerang, oksigen, emas murni, dan air. Campuran. Campuran adalah zat yang terdiri dari gabungan dari dua atau lebih zat tunggal yang berbeda. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya serba merata atau sama. Contohnya, campuran air dan garam. Air dan garam ketika dicampurkan akan menjadi campuran merata. Kemudian campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Contohnya, campuran air dan pasir. Air dan pasir ketika dicampurkan maka akan menjadi campuran tidak merata. Kemudian menjelaskan letak astronomis. Letak astronomis merupakan letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai dengan 11 derajat LS dan 95 derajat BT sampai dengan 141 derajat BT. Garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal atau memanjang ke samping. Garis lintang yang berada tepat di tengah-tengah dan membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan selatan disebut garis khatulistiwa. Garis lintang yang berada di atas garis khatulistiwa disebut garis lintang utara atau LU. Sedangkan di bawahnya disebut lintang selatan atau LS. Adapun garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal atau lurus dari atas ke bawah. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat atau BB dan bujur timur atau BT. Mengidentifikasi berbagai kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi.
Kenampakan alam terbagi menjadi dua, yaitu daratan dan perairan. Pada daratan terdapat gunung, lembah, dataran rendah, dataran tinggi, pantai. Perairan terdapat laut, sungai, danau, rawa. Daratan. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi dan umumnya berbentuk kerucut. Daratan tinggi, suatu daerah berbentuk datar di permukaan bumi dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian lembah. Lembah yang dalam, sempit, dan memiliki dinding yang curam disebut jurang. Lembah yang dalam dan luas di antara dua tebing yang curam disebut ngarai. Dataran rendah, bagian dari permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pantai, wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai sebagai tempat wisata, tempat pelelangan ikan, dan pembuatan garam. Perairan. Lautan. Lautan memiliki bagian terdalam yang berbentuk seperti sumur atau jurang yang disebut palung laut. Laut yang sempit di antara dua pulau disebut selat. Rawa adalah tanah basah yang sering digenangi air karena letaknya yang rendah. Sungai, aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir. Kemudian danau, genangan air yang luas yang dikelilingi oleh daratan. Baik anak-anak hebat, demikianlah video pembelajaran tematik tema 9 subtema 1. Mudah-mudahan kalian dapat memahami materinya dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Bapak akhiri, kita tepuk hebat karena kalian anak-anak hebat. Oke? Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Lebih cepat lagi. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat. Oke. Baik anak-anak hebat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.